Heho Pop gengs. Melayu adalah bangsa yang besar, masuk dalam kelompok etnis Austronesia. Mendiami dunia Melayu atau alam Melayu, konsep teritorial yang membentang dari Pulau Paskah di timur hingga ke Madagaskar di barat. Mereka lalu menyebar ke semenanjung Malaya, pesisir timur Sumatera, pantai selatan Burma, pesisir Kalimantan, bagian selatan Thailand, Singapura, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada dua teori yang menjelaskan dari mana sebenarnya nenek moyang bangsa Melayu. Teori pertama, out of Africa, yang dicetuskan arkeolog James Watson, yang berpendapat bahwa makhluk hidup pertama yang muncul di bumi adalah manusia yang mengalami perkembangan hanya di satu wilayah saja. Wilayah tersebut adalah Afrika. Bahwa semua manusia modern saat ini berasal dari Afrika, lalu menyebar dari India hingga ke daratan Eurasia. Selama 4.000 tahun penyebarannya, mereka akhirnya sebagian besar mendiami daratan Asia Tenggara dengan ciri fisik, sawo matang, dan dengan kemiripan bahasa. Terus menyebar hingga terjadi perkawinan campuran. Teori kedua adalah out of Taiwan, yang sedikit nyambung dengan teori pertama. Bahwasanya, sejak penyebaran dari Afrika, bangsa Melayu ini akhirnya berdiam lama di Taiwan, hingga kemudian melakukan migrasi kembali dan memenuhi Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Melayu sendiri ke tanah yang kini kita tempati, Indonesia, terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua, yang kemudian banyak menyingkir ke ketinggian setelah kedatangan gelombang kedua, yaitu Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Melayu Tua ini adalah leluhur orang-orang Dayak, Batak, dan Toraja Mamasa. Sedangkan Melayu Muda banyak menghuni pesisir Indonesia, seperti suku Jawa dan Bugis Makassar. Sedangkan untuk penamaan Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi. Sebelum takluk di bawah kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar yang teritori kekuasaannya membentang dari Sumatera, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Karena pengaruh Sriwijaya inilah, nama Melayu lekat dan akhirnya menjadi nama untuk penghuni wilayah yang paling banyak populasinya. Hingga muncullah penamaan teritori Kepulauan Melayu, yang di dalamnya banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang secara bergantian menguasai sebagian wilayah. Hingga muncul Sriwijaya, imperium raksasa yang menguasai hampir semua wilayah di Kepulauan Melayu, yang runtuh saat dua kekuatan besar dari Eropa datang ke Asia Tenggara, Inggris dan Belanda, ingin meluaskan pengaruh, mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya. Tapi mereka saling konflik, berebut pelabuhan Asia Tenggara yang strategis, tepatnya di Singapura. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini, lahirlah perjanjian yang disebut Traktat London 1824. Di dalam perjanjian ini, dituliskan pembagian wilayah secara tidak langsung. Inggris menguasai wilayah semenanjung Tanah Melayu atau Malaysia dan Singapura. Sedangkan Belanda menguasai wilayah bagian selatan Singapura seperti Riau Lingga dan Sumatera yang kini masuk dalam wilayah administrasi Indonesia. Nah, disinilah permulaan Kepulauan Melayu mulai terpisah-pisah, yang memudahkan bangsa kolonial mengambil sumber daya alam di masing-masing wilayah yang dikuasainya, di mana wilayah-wilayah yang menjadi koloni kedua kekuatan ini di kemudian hari akan menjadi satu negara bangsa masing-masing: Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei. Indonesia dikuasai Belanda, Federasi Malaysia termasuk Singapura serta Brunei dikuasai Inggris. Sedangkan Filipina sendiri berada di dalam penguasaan Spanyol, telah terpisah lebih dulu sejak tahun 1565. Yang diinginkan bangsa kolonial ini hanyalah kekayaan alam dan manusianya. Tapi, model pemerintahan kolonial yang mereka terapkan di masing-masing wilayah koloninya berbeda-beda, mempengaruhi karakter masyarakatnya di kemudian hari. Sementara itu, Inggris lebih lama memerintah di Singapura dan Malaysia,
dengan menerapkan kebijakan sistem sewa tanah dan kerja rodi. Dan setiap pasukan Inggris membawa serta keluarganya ke wilayah koloni. Dengan membawa serta keluarga, secara tidak langsung, budaya Inggris diikut-sertakan. Diikutkan pula teknologi dan mesin yang lebih dulu maju dari Inggris. Dengan begitu, secara otomatis, Inggris pun membangun wilayah di mana mereka bercokol. Mereka seperti berkembang bersama dengan warga koloninya, tapi dengan aturan yang sangat ketat. Mereka menerapkan kebijakan dan budaya Inggris dengan sangat keras. Salah satunya adalah bahasa. Sedangkan Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa, penyerahan hasil bumi, kerja rodi dan menghasilkan undang-undang agraria. Secara tidak langsung, mereka mewariskan hukum yang sekarang masih diadopsi oleh Indonesia. Fokus pada hasil bumi juga membuat Indonesia terbiasa dengan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam. Tidak begitu ketat dalam aturan sosial. Belanda malah menanamkan politik adu domba yang juga diwarisi kepada masyarakat kolonialnya. Ketidakdisiplinan dan korup juga adalah warisan kecil lainnya yang kita adopsi dengan baik. Sementara reklamasi yang sukses di Belanda yang semestinya ditiru dengan baik oleh Indonesia, sepertinya tidak relevan karena situasi geografi kedua negara ini berbeda. Kini Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara bertetangga yang diduduki pemerintah kolonial yang berbeda, dalam beberapa hal memperlihatkan kebiasaan yang juga berbeda. Iya, seperti saudara kandung yang diasuh oleh orang tua yang berbeda. Tidak ada yang baik dari penjajahan, tapi jika bisa memilih, apakah masyarakat Indonesia akan memilih dijajah oleh Inggris? Untuk perekonomian di ASEAN, dari kata data, Indonesia berada di posisi kelima untuk PDB per kapita. Yang di posisi teratas adalah Singapura, disusul Brunei Darussalam, lalu Malaysia, dan satu tingkat di atas Indonesia adalah Thailand. Tiga teratas adalah negara bekas koloni Inggris. Well, apapun itu, penjajahan atas satu bangsa tidak bisa ditolerir. Apapun modelnya, model yang diambil pun semua demi kepentingan pendudukan. Anyway, selamat Hari Merdeka untuk Indonesia dan negara manapun.